Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, saya Elok Fitriani Rafikasari, dosen Statistika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu asumsi klasik pada analisis regresi, yaitu mengenai multikolinearitas. Multikolinearitas adalah adanya korelasi atau hubungan yang tinggi antara variabel-variabel penjelas dalam model regresi. Contohnya adalah fungsi produksi dengan variabel input berupa modal dan tenaga kerja. Yang kita tahu bahwa modal memiliki hubungan atau korelasi yang tinggi dengan tenaga kerja, yakni semakin banyak modal yang dimiliki, maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin banyak. Begitu juga sebaliknya. Berikut adalah ilustrasi tentang multikolinearitas. Pada gambar yang pertama, tidak ada irisan antara X1 dengan X2, di mana X1 dan X2 ini merupakan variabel penjelas untuk Y. Sedangkan pada ilustrasi gambar yang kedua, terdapat irisan antara X1 dengan X2 yang ditandai dengan arsiran hitam. Semakin luas arsiran hitam, maka semakin kuat atau semakin tinggi korelasi antara variabel X1 dengan X2-nya. Atau dapat diartikan bahwa semakin luas arsiran hitam yang merupakan irisan antara variabel penjelas X1 dengan X2, maka semakin tinggi pula tingkat multikolinearitas antara dua variabel penjelas tersebut. Konsekuensi adanya multikolinearitas yang pertama adalah mengakibatkan pengujian parameter regresi menjadi tidak valid, dan yang kedua menjadikan adanya kontradiksi antara hasil pengujian hipotesis pada pengujian serentak dengan pada pengujian individu atau parsial. Contohnya adalah pada pengujian hipotesis secara serentak diputuskan menolak H0, tetapi pada pengujian parameter regresi secara individu ternyata tidak ada satupun parameter yang signifikan. Ada beberapa cara yang bisa sahabat data gunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Yakni yang pertama dengan melihat nilai R² pada pengujian secara serentak dan pada pengujian secara parsial. Ilustrasi berikut adalah untuk persamaan regresi dengan dua variabel penjelas, yakni X1 dengan X2. Pada pengujian regresi secara individu diperoleh R1 kuadrat atau R² yang pertama adalah 0,65, sedangkan R² yang kedua adalah 0,25. Apabila nilai R² total kurang dari 0,9, maka mengindikasikan adanya kasus multikolinearitas atau adanya korelasi yang tinggi antara variabel X1 dengan X2. Alternatif yang kedua, sahabat data bisa mendeteksi multikolinearitas dengan melihat nilai R²-nya. Terjadi kasus multikolinearitas apabila nilai R² modelnya tinggi atau lebih dari 0,7, tetapi hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali parameter regresi yang signifikan. Berikutnya adalah dengan melihat korelasi antara variabel penjelas. Terjadi kasus multikolinearitas apabila koefisien korelasi antara variabel-variabel penjelasnya tinggi. Yang berikutnya adalah dengan melihat perbedaan tanda pada koefisien korelasi dengan koefisien regresi. Dan selanjutnya, multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai VIF, yakni terjadi multikolinearitas apabila nilai VIF-nya lebih dari 10. Cara untuk mengatasi adanya kasus multikolinearitas antara lain yang pertama adalah dengan mengeluarkan variabel menggunakan regresi stepwise atau backward elimination. Yang kedua adalah dengan melakukan transformasi variabel. Yang ketiga adalah dengan menambahkan data atau observasi, atau bisa juga dengan menggunakan alternatif metode lain seperti principal component regression, ridge regression, dan partial least square regression. Berikut ini saya berikan contoh data sekaligus analisisnya untuk mendeteksi adanya kasus multikolinearitas.
Tabel berikut menyajikan data sampel dari 15 perusahaan yang selanjutnya akan kita buat fungsi produksinya dengan variabel Q sebagai output serta variabel input yang digunakan adalah tenaga kerja atau L dan modal atau K. Misalkan model yang digunakan adalah model COP12, yakni Q sama dengan beta 0 dikali dengan L pangkat beta 1 dikali K pangkat beta 2 dikalikan E pangkat epsilon. Selanjutnya, persamaan tersebut dapat kita linearkan menjadi ln Q sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ln L ditambah beta 2 ln K ditambah error. Selanjutnya, kita akan melakukan estimasi parameter beta 0, beta 1, dan beta 2 dengan menggunakan Minitab. Berikut adalah data yang sudah saya masukkan ke dalam Minitab, yaitu untuk variabel Q, L, dan K. Seperti biasa, kita aktifkan dulu komen pada sessionnya, editor, enable comment. Kemudian kita buat dulu variabel-variabel yang tadi sudah kita masukkan ke dalam bentuk len, karena yang kita gunakan adalah model COP12 yang sudah kita linearkan. Langkah pertama, kita lenkan untuk variabel Q di kalkulator. Kemudian resultnya kita masukkan ke variabel C4. Kemudian kita pilih fungsinya natural log untuk variabel Q. Kemudian dengan cara yang sama kita lakukan untuk variabel L dan pada variabel K. Selanjutnya kita lakukan estimasi parameter untuk beta 0, beta 1, dan beta 2 dengan meregresikan variabel ln Q pada C4 dengan dua variabel penjelas yaitu ln L di C5 dan di C6 untuk ln K. Titik lalu enter. Nah, di sini pada model yang pertama yang melibatkan ln L dan ln K, ternyata semua parameternya tidak signifikan, yaitu untuk variabel ln L 0,305 yang lebih dari 0,05, begitu juga untuk variabel yang K atau variabel ln K. Dengan koefisien determinasinya yang besar, yaitu 96,9%. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adanya R-square yang besar, tetapi tidak ada satupun parameter regresi yang signifikan. Ini menandakan adanya kasus multikolinearitas. Selanjutnya, kita coba untuk melakukan regresi secara parsial, yaitu dengan meregresikan ln Q pada C4, kemudian hanya satu variabel penjelas yaitu ln L pada C5. Oke, kita cek. Nah, saat kita lakukan pengujian secara individu, ternyata ln L ini signifikan. Padahal di sebelumnya tadi ln L tidak signifikan. Ini juga karena adanya multikolinearitas. Selanjutnya kita coba untuk variabel K, regres C4, 1 untuk C6 yaitu ln K, titik lalu enter. Nah, ternyata ini juga sama untuk K dengan L, yaitu pada pengujian secara individu, K ini ternyata parameternya signifikan, L juga signifikan, padahal secara serentak atau ketika kita melakukan estimasi parameter secara serentak untuk parameter ln K dan ln L ini ternyata tidak signifikan.
Hal ini merupakan dampak adanya kasus multikolineritas dalam model. Demikian tadi pembahasan mengenai asumsi multikolineritas dalam model regresi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.